Kalau sekarang ada yang bilang presiden cawe-cawe di dalam pilpres dan pilkada. Hei, presiden sudah cawe-cawe dari waktu pilkada 2017 di Jakarta, saudara. Presiden sudah cawe-cawe untuk memenangkan si penista agama di pilkada 2017. Bukan baru sekarang. Kalau ada yang bilang ini presiden cawe-cawe sekarang, lu baru bangun tidur loh. Kemarin kemana? Betul? 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 Sekarang baru sadar, iya ya, ternyata presiden begini-begini. Lu kemarin tidur. Baru pada bingung, pakai nyariin HP berisik mana, HP berisik, ye. Lu kangen. Nah kemarin kita berjuang dicaci maki, betul? Kita protes pemerintah dibilang teroris, betul? Kita lawan pemerintah saudara dibilang ekstremis, betul? Kita udah kasih tahu dari dulu, kalau NKRI mau selamat, makzulkan Jokowi, bubarkan PDIP. Udah dikasih tahu, nggak paham-paham. Akhirnya sekarang dia media berkelahi. Nah, rasain, betul, betul, betul. Sekarang kalau dia media berkelahi bagaimana? Jangan pisahin. Ngapain lu pisahin? Saudara, saya mau tanya nih semua, adu domba hukumnya apa? Jawab yang kompak dong. Masa lu adu domba nggak tahu hukumnya? Ayo nih orang jalan kesadaran nih, adu domba hukumnya apa? Yang kompak, adu domba hukumnya apa? Adu manusia, adu manusia, adu setan. Nah, adu domba haram, adu manusia lebih haram, adu setan wajib. Ya setan saudara, sekarang setan lagi berkelahi. Lu gelar tikar, bikin kopi, tonton. Udah nggak usah pusing-pusing, setuju gak? Setuju gak? Setuju gak? Sekarang dia media lagi pada berantem. Saudara, yang satu bilang, tolong rakyat kami dizalimi. Kan 10 tahun lu yang nikmatin, betul? Betul? Sekarang pakai playing victim, kita dizolimi kemarin lu yang zolim. Betul? Betul? Makanya tunggu, lu jangan turun-turun lagi loh. Saudara, nggak apa-apa, mahasiswa kita bela, buruh kita bela, petani kita bela. Tapi jangan sampai turunnya kita ditunggangi oleh para politisi busuk. Betul? Jangan sampai turunnya kita ditunggangi oleh para oligarki busuk. Betul? Kalau perjuangan mahasiswa yang murni, buruh yang murni, kita sebagai rakyat akan bela dan dukung habis-habisan. Betul? Setuju? Takbir! Takbir! Jadi sekarang pura-pura jadi korban. Lo kemarin kemana 10 tahun? Anda yang menikmati, Anda yang mendukung, Anda yang ambil untungnya. Nah sekarang begitu Anda tidak akur, ngajak-ngajak rakyat diadu domba untuk ribut. Betul? Lu hadapin sendiri, lu hadapin sendiri, hadapin sendiri. Setuju gak? Setuju gak? Ini yang gua ngomong paham gak lo? Setan sama setan lagi berantem, tahu gak? Tahu setannya? Jangan lu nanya, Beb setannya siapa? Gue jawab, di penjara lagi. Iya lu mau gue di penjara lagi? Gue di penjara nggak ada yang bawain nasi uduk dari sini. Tega loh, bawain kirimin nasi uduk, lontong sayur, asinan. Ya Allah, bukan nggak bisa masuk, lu nggak berusaha. Ya kalau yang datang 1 juta juga dibukain pintu. Masya Allah, kira-kira jelas gak? Jelas gak? Nah jadi kalau ada yang nanya, Habib jadi kondisinya bagaimana? Nggak usah khawatir. Kalau besok betul-betul kondisinya darurat, rakyat betul-betul ditindas, dizalimi, dihabisi, apalagi ulama dan kiai yang diganggu, saya yang akan ajak umat Islam dimanapun berada, mari kita jihad. Takbir! Siap berjihad, siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Nabi, siap bela kiai, siap bela habaib, siap bela NKRI. Takbir! Sallu ala Nabi. Terus ada yang nanya, Habib, emang demo manfaat? Oh jelas saudara. Dulu kalau tidak ada aksi 411, Ahok tidak akan ditersangkakan. Karena ada aksi 411, Ahok jadi tersangka. Istana takut saudara, karena kan kita tuntut, periksa Ahok. Karena sudah menista agama. Kemudian begitu diperiksa lambat, nggak dijadikan sebagai tersangka saudara.
Kita gelar lagi itu aksi 212, saudara. Kita minta periksa dan jadikan tersangka, tangkap. Kalau tidak ada aksi 212, Ahok tidak akan pernah ditersangkakan. Saya ulangi, kalau tidak ada aksi 411, Ahok tidak akan diperiksa. Kalau tidak ada aksi 212, Ahok tidak akan ditersangkakan. Nah kalau begitu, demo manfaat tidak? Manfaat tidak? Kemarin nih, putusan MK mau dibatalin sama DPR, saudara. Kalau nggak ada yang turun, batal, saudara. Tapi begitu mahasiswa turun, buruh turun, umat turun, saudara, batal, nggak jadi. DPR-nya terkencing-kencing, takut. Kenapa? Karena orang turun, demo. Jadi biar tahu, di Indonesia tuh begitu. Kalau ente nggak demo, saudara, itu aturan-aturan yang merugikan rakyat jalan terus. Makanya saya mengajak sekarang rakyat, kalau ada aturan yang merugikan rakyat, yang bertentangan dengan syariat, yang membahayakan negara, turun. Dan di medsos, saudara, berisik di medsos. Berisik di medsos, jihad lewat HP Anda semuanya. Serang siapapun yang membahayakan negara. Serang siapapun yang menghina ulama dan habaib. Serang siapapun yang adu domba umat. Serang keputusan apapun yang menindas rakyat kecil. Betul? Setuju tidak? Setuju tidak? Nah, kalau kita bergerak semua secara masif, mereka nggak bakal berani macam-macam, saudara. Kira-kira jelas gak? Paham gak? Ngerti semua? Alhamdulillah. Jangan takut untuk menyuarakan hak, jangan takut, saudara. Nah kemudian sebelum saya akhiri, saudara, kadang-kadang saya miris melihat nih pejabat kita, rezim kita diprotes. Ini pajak sudah terlalu tinggi, pajak ini mahal, rakyat nggak mampu, turunin dong pajaknya. Subsidi dicabut, subsidi BBM dicabut, subsidi buat nelayan dicabut, subsidi buat petani dicabut, subsidi buat perkebunan dicabut. Nah sekarang kita minta tolong dong, subsidinya jangan dicabut, itu kan hak rakyat, itu bukan hadiah dari pemerintah. Apa jawab rezim, saudara? Mereka bilang, mereka katakan sengaja subsidi kami cabut supaya rakyat mandiri. Subsidi dicabut supaya rakyat mandiri. Ya kalau begitu, saudara, saya sih setuju aja. Jadi dicabut supaya rakyat mandiri, beli pakai uang sendiri, nggak ada bantuan lagi. Saya setuju. Nah supaya adil, saudara, pemerintah juga mesti mandiri. Setuju gak? Setuju gak? 80% saudara, pendapatan Indonesia saat ini dapatnya dari pajak. Kita jangan bayar pajak. Supaya apa? Supaya mandiri. Supaya pemerintah setuju gak? Setuju gak? Ya bukan, kalau mandiri-mandirian juga boleh. Cabut subsidi supaya rakyat, yaitu saudara, mandiri. Ya, jangan bayar pajak, biar pemerintah itu mandiri juga. Mampus sekali ya. Saudara, saat ini supaya Anda tahu, lebih dari 80% APBN kita itu diambil dari pajak, saudara. BUMN kita bangkrut, negara gak punya penghasilan, nikel kita dibawa lari ke Cina, tambang-tambang kita diambil oleh asing. Lalu dari mana negara ini tetap bisa gaji pegawai, tetap bisa gaji guru di sekolah, tetap bisa menggaji TNI dan Polri? Dari pajak. Kalau rakyat tidak bayar pajak, saudara, bangkrut ini negeri. Nah, karena rakyat yang menjamin, saudara, keberlangsungan ini negeri, bagi-bagi dong. Cara baginya bagaimana? Subsidi jangan dicabut, itu hak rakyat, duit dari rakyat untuk rakyat. Bagus tidak? Bagus tidak? Setuju tidak? Saya bukan ngajarin orang gak bayar pajak, bukan, saudara. Saya setuju ambil pajak dari rakyat, silakan, tapi jangan dikorupsi dong. Ambil pajak dari rakyat silakan, tapi subsidi jangan dicabut dong. Ambil pajak dari rakyat silakan, tapi berikan itu semua untuk kesejahteraan rakyat. Betul?
Takbir. Jadi jangan kaget ya kalau ada yang nanya, Habib, kok maulid ceritanya pahajak? Saudara, maulid semacam ini kita cerita soal Nabi. Bicara Nabi, bicara syariat. Bicara syariat untuk kemaslahatan umat. Nah kalau kita bicara siapa Nabi, Nabi pembela umat, saudara. Nabi nggak mau umatnya disusahin. Nabi nggak mau umatnya, saudara, ditipu-tipu. Bahkan Nabi sudah berdoa di zaman beliau. Catat ini doa, saudara. Jadi kalau ada yang sekarang bilang, Habib, kita nggak boleh itu sumpahin pejabat-pejabat brengsek. Siapa bilang? Tahu salah satu doa Nabi bunyinya bagaimana, saudara? Nabi mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah. Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasaqqa alaihim fasquq alaih. Wa man waliya min amri ummati syai'an farafiqa bihim farfuq bihi. Itu doa Nabi, saudara. Apa kata Nabi? Allahumma ya Allah man waliya min amri ummati syai'an. Barang siapa yang mengurusi urusan aku punya umat. Artinya dia jadi penguasa. Dia jadi pemegang ketentuan, pemegang kebijakan, saudara. Menjadi pemerintah. Barang siapa yang ngurus aku punya umat. Fasyaqqa alaihim. Dia bikin susah aku punya umat. Fasquq alaih. Bikin susah lagi dia, ya Allah. Doa siapa tuh? Doa siapa tuh? Sebaliknya kata Nabi, man waliya min amri ummati syai'an. Ya Allah, barang siapa yang ngurusi aku punya umat, farafiqa bihim. Dia baik sama umatku, dia santun, dia ramah, dia mudahkan aku punya umat. Farfuq bihi. Mudahkan urusan dia, ya Allah. Ini doa Nabi 15 abad yang lalu, saudara. Nah, jadi jangan kaget kalau acara tablik begini, saudara, kita juga tegur pejabat-pejabat yang bikin susah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau tanya nih, hadir, umat Nabi bukan? Umat Nabi bukan? Kalau Anda dibikin susah oleh para pejabat, Nabi ridho tidak? Nabi ridho tidak? Tapi kalau Anda dibahagiakan oleh pejabat, Nabi senang tidak? Takbir. Jadi nggak usah khawatir, para habaib, para kiai semua akan tetap bersatu dan tetap akan membela umat. Walaupun kami bukan pejabat, kami bukan tentara, kami bukan polisi, kami nggak punya partai, enggak, kami nggak punya kekuatan politik ataupun ekonomi, enggak, kami hanya punya al-i'timad Allah. Kami berpegang teguh kepada Allah. Nggak usah khawatir, saudara, nggak usah khawatir. Para ulama yang lurus, para kiai yang lurus, para habaib yang istiqamah, semua tidak akan pernah meninggalkan umat. Beberapa waktu yang lalu, KPK semakin yakin untuk menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang terjadi saat pilkada. Salah satu faktor yang memperkuat keyakinan mereka adalah dugaan-dugaan yang berkembang di masyarakat terkait isu korupsi selama proses pilkada di DKI Jakarta. Masyarakat mulai membicarakan aliran dana yang diduga digunakan untuk kepentingan politik, termasuk keterlibatan beberapa nama besar seperti Jokowi dan Hasto. Dan ini terjadi khususnya setelah viral beredar video Habib Rizik menjabarkan secara rinci masalah ini di ceramah beliau. Masyarakat jadinya tidak hanya membahas angka-angka atau proyek-proyek tertentu, ada juga sorotan tentang bagaimana sistem politik seringkali dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Dugaan tersebut cukup spesifik, mencakup indikasi penggunaan dana kampanye yang tidak transparan hingga manipulasi kebijakan untuk mendukung calon tertentu. Informasi ini menjadi perhatian serius bagi KPK karena membuka kemungkinan adanya praktik korupsi yang lebih besar dan luas. Setelah mendengar dugaan-dugaan yang berkembang di masyarakat, KPK melakukan evaluasi mendalam. Mereka memeriksa ulang bukti-bukti yang ada dan mencocokkannya dengan informasi yang beredar. Hasilnya, mereka semakin yakin bahwa Hasto memiliki peran signifikan dalam kasus ini. Dan kabarnya ada indikasi kuat juga bahwa ia terlibat dalam pengelolaan dana yang tidak sesuai aturan, terutama yang berkaitan dengan pilkada. Namun cerita ini tidak berhenti pada Hasto saja. Ada kabar bahwa ia juga siap membongkar lebih banyak hal. Ia dikabarkan akan mengungkap keterlibatan pihak-pihak lain termasuk Presiden Jokowi dalam skema korupsi yang sama. Jika ini benar, maka kasus ini bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar dari sekedar tuduhan korupsi biasa. Tentu saja semua ini masih dalam tahap investigasi. Apakah Hasto benar-benar akan membuka semua kartunya atau apakah ini hanya langkah strategis untuk mencari perlindungan diri? Kita belum tahu pasti. Yang jelas KPK saat ini sedang berada di posisi yang sangat krusial. Mereka harus memastikan bahwa proses hukum berjalan adil tanpa tekanan dari pihak manapun.
Inilah ujian bagi KPK. Jika mereka berhasil menangani kasus ini dengan transparan dan tanpa pandang bulu, maka kepercayaan publik pada lembaga ini bisa pulih kembali. Namun jika ada indikasi intervensi atau ketidakadilan, maka keraguan publik terhadap penegakan hukum di negeri ini akan semakin suram. Kita semua tentu berharap agar kebenaran bisa terungkap, karena korupsi adalah masalah serius yang merugikan negara dan rakyat. Siapapun yang terlibat harus diproses sesuai hukum yang berlaku, tidak ada pengecualian.